warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok multimedia ingin mempresentasikan tugas kelompok dan anggota berisi saya sebagai Mukhalaf Hasan Lisan dan teman-teman saya Hidayatullah, Tristan Apalen, saya Subhan, saya Muhammad Zaki Detolo Fortuna. Kami akan langsung ke video penjelasan tugas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan dengan NIM 8020240026. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Darken Modes. Darken Modes adalah kelompok blending mode yang berfungsi untuk menggelapkan warna pada gambar. Mode ini bekerja dengan membandingkan warna pada layar yang aktif, layar atas dengan warna pada layar di bawahnya, lalu menampilkan hasil yang lebih gelap di antara keduanya. Artinya, area yang terang pada layar atas akan cenderung menghilang atau menjadi transparan, sementara area yang gelap akan tetap terlihat dan mempengaruhi layar di bawahnya. Di sini klik normal, lalu ini ada darken. Mode pertama itu darken bekerja dengan cara membandingkan setiap pixel pada kedua layar dan hanya menampilkan warna yang lebih gelap di antara keduanya. Jadi, jika warna pada layar atas lebih terang dari layar bawah, maka warna bawah yang akan muncul. Mode ini sederhana karena tidak menghitung nilai kecerahan, hanya memilih warna yang gelap secara langsung. Selanjutnya ada mode multiply. Multiply adalah salah satu mode yang paling sering digunakan di kelompok darken. Mode ini mengalihkan nilai warna pada layar atas dengan layar bawah, lalu hasilnya menjadi lebih gelap. Semakin gelap warna yang digunakan di layar atas, semakin kuat efeknya. Misalnya, jika warna hitam digunakan di layar atas, hasil akhirnya akan menjadi hitam, sedangkan warna putih tidak memberikan pengaruh sama sekali. Multiply sering dipakai untuk membuat bayangan, menambah kontras atau efek pewarnaan realistis seperti tinta. Selanjutnya ada mode color burn. Color burn yang bekerja dengan meningkatkan kontras antara dua layer dengan cara menggelapkan area yang gelap dan meningkatkan saturasi warna. Hasilnya terlihat lebih dalam, tajam dan intens, seolah warna terbakar. Mode ini sangat kuat dan bisa membuat gambar terlihat keras jika tidak diatur opasitasnya dengan hati-hati. Ia bekerja seperti menekan warna dasar untuk memperlihatkan warna campuran yang lebih kaya. Biasanya mode ini digunakan untuk sinematik dan lain-lain. Berikutnya ada mode linear burn. Linear burn mirip dengan color burn, tetapi efeknya lebih lembut. Mode ini mengurangi kecerahan keseluruhan berdasarkan warna layar atas. Berbeda dari color burn yang meningkatkan saturasi, linear burn cenderung membuat gambar menjadi lebih gelap dengan cara menurunkan nilai cahaya, bukan meningkatkan kontras. Hasilnya lebih natural dan tidak terlalu ekstrim. Selanjutnya terakhir mode darker color. Darker color bekerja seperti darken, tetapi dibandingkan dalam satu langkah keseluruhan, bukan per channel RGB. Jadi Photoshop melihat warna mana yang lebih gelap secara keseluruhan dan menampilkannya. Hasilnya kadang bisa sedikit berbeda dari darken karena cara perhitungannya lebih global, bukan berdasarkan nilai merah, hijau, dan biru secara terpisah. Secara sederhana, semua mode dalam kelompok darken ini digunakan ketika ingin membuat gambar tampak lebih gelap, menambah kedalaman, atau menciptakan efek pencahayaan dramatis. Bedanya hanya pada bagaimana setiap mode memproses dan mencampurkan warna antara dua layer. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukhalaf Hasan Lisan dengan NIM 8020240158 akan menjelaskan lighten mode dalam Photoshop yang di dalamnya ada lighten, screen, color dots, liner dots, dan lighten color. Baik, kita akan mulai dari lighten. Mode ini bekerja dengan membandingkan channel warna merah, hijau, dan biru secara terpisah. Cara kerja,
Photoshop akan menilai channel merah di layar atas dan layar bawah. Ia akan memilih mana yang nilainya lebih terang dan menggunakannya untuk hasil akhir. Proses yang sama diulang untuk channel hijau dan biru. Efek, karena membandingkan per channel, mode ini bisa menciptakan warna baru yang tidak ada di kedua layar. Kita akan langsung ke screen. Ini adalah mode pencerah yang paling umum digunakan dan merupakan kebalikan dari multiply. Mode ini mengalihkan kebalikan dari kecerahan kedua layar. Efeknya yaitu sangat efektif untuk menghilangkan latar belakang yang hitam. Color dodge. Mode ini menciptakan efek cerah yang sangat kuat, kontras, dan biasanya meningkatkan saturasi. Cara kerjanya adalah mencerahkan layar bawah berdasarkan kecerahan layar atas, sambil menurunkan kontras di antara keduanya. Efek, hasilnya sangat menyala, sangat mudah membuat area terang menjadi blowout. Warnanya cenderung lebih pekat. Baik, kita langsung ke linear dodge. Ini adalah mode pencerah yang paling sederhana dan paling kuat sesuai namanya. Cara kerjanya adalah secara harfiah menjumlahkan nilai kecerahan piksel layar atas ke layar bawah. Efeknya jauh lebih intens daripada screen. Hasilnya akan sangat cepat menjadi putih total. Lighter. Mode ini mirip dengan lighten, tapi cara membandingkannya berbeda dan lebih sederhana. Cara kerja lighten membandingkan per channel, merah dengan merah, hijau dengan hijau, dan biru dengan biru. Lighten color membandingkan total kecerahan piksel secara keseluruhan. Efek, mode ini akan melihat piksel di layar atas dan piksel di layar bawah. Piksel mana yang secara utuh lebih terang, itulah yang akan ditampilkan. Tidak ada pencampuran warna biru. Hasilnya akan selalu berupa salah satu dari kedua warna asli. Baik, sekian saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dari Tula Fortuna dengan NIM 80202240172. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi Photoshop tentang blending. Saya akan menjelaskan contrast mode. Di dalam contrast mode ada bagian-bagian seperti overlay, soft light, hard light, vivid light, dan linear light. Jadi semua mode ini membandingkan layar atas dengan layar bawah berdasarkan apakah warnanya lebih terang atau lebih gelap dari 50% abu-abu. Jika warna layar atas lebih terang dari 50% abu-abu, gambar di bawahnya akan menjadi lebih terang, seperti mode screen. Jika warna layar atas lebih gelap dari 50% abu-abu, gambar di bawahnya akan menjadi lebih gelap seperti mode multiply. Jika warna layer atas tepat 50% abu-abu, tidak ada perubahan pada gambar di bawahnya. Abu-abu 50% menjadi transparan. Inilah mengapa mereka disebut mode kontras, karena mereka bisa menggelapkan dan mencerahkan gambar secara bersamaan. Perbedaan di antara kelimanya adalah seberapa kuat intens efek yang mereka berikan. Baiklah, yang pertama-tama kita akan menduplikat layernya supaya jadi ada dua layer agar kita bisa menggunakan blending mode-nya. Kita klik kanan. Di sini ada blending option. Di bagian normal kita klik dan kita cari soft light. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah soft light. Soft light. Apa itu soft light? Soft light adalah versi paling halus dari overlay. Efeknya sangat lembut dan natural. Analoginya seperti menyinari gambar dengan lampu sorot yang sangat besar dan cahaya menyebar. Kapan soft light ini digunakan? Soft light digunakan untuk menyesuaikan penyesuaian kontras yang halus, menambahkan sedikit pop tanpa terlihat berlebihan. Ini adalah pilihan paling aman
dan paling sering digunakan untuk foto. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan overlay. Overlay, apa itu overlay? Overlay adalah blend mode contrast yang klasik. Ini adalah campuran dari multiply untuk area gelap dan screen untuk area yang terang. Analoginya seperti soft light, tapi lampunya lebih dekat dan lebih terang. Efeknya jauh lebih terlihat. Kapan overlay ini digunakan? Overlay digunakan saat ingin meningkatkan kontras yang jelas dan seimbang. Saat sangat bagus untuk membuat foto terlihat lebih kaya dan tajam. Baiklah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang hard light. Apa itu hard light? Hard light adalah versi yang jauh lebih kuat dari overlay. Perhitungannya didasarkan pada layer atas, bukan layer bawah seperti overlay yang membuat efeknya lebih kasar. Analoginya seperti menyinari gambar dengan lampu senter yang terang dan terfokus. Bayangan akan sangat gelap dan sorotan akan sangat terang. Kapan hard light ini digunakan? Hard light digunakan untuk efek yang sangat kuat dan dramatis. Sering digunakan untuk efek khusus atau jika soft light dan overlay terasa terlalu lemah. Baiklah, yang keempat saya akan menjelaskan tentang vivid light. Apa itu vivid light? Vivid light adalah mode yang sangat kuat. Mode ini menggunakan color dodge untuk area terang dan color burn untuk area gelap. Karena menggunakan dodge dan burn, mode ini tidak hanya meningkatkan kontras tapi juga meningkatkan saturasi, kepekatan, warna secara signifikan. Kapan vivid light ini digunakan? Vivid light digunakan untuk efek yang sangat-sangat kontras, cerah, dan penuh warna. Hati-hati, mode ini bisa dengan mudah membuat gambar terlihat rusak atau berlebihan kelipet. Baiklah, yang kelima, saya akan menjelaskan linear light. Apa itu linear light? Linear light adalah mode kontras paling ekstrim. Mode ini menggunakan linear dodge dan linear burn. Ini adalah bentuk paling murni dari pencerahan dan penggelapan. Efeknya bahkan lebih kuat dari vivid light dan cenderung menghasilkan warna hitam pekat atau putih murni clipping dengan sangat cepat. Kapan linear light digunakan? Linear light jarang digunakan untuk penyesuaian foto normal, lebih sering untuk efek grafis abstrak atau saat membutuhkan kontras paling maksimal. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridha Idila dengan NIM 80 2024 0020. Saya akan menjelaskan di bagian comparative mode. Comparative mode adalah metode atau tampilan di Photoshop untuk membandingkan dua atau lebih gambar atau dua versi dari suatu gambar agar pengguna dapat melihat perbedaan hasil editan, misalnya sebelum dan sesudah retouching, koreksi warna atau manipulasi. Di comparative mode ada beberapa bagian, yaitu difference, exclusion, subtract, dan divide. Cara menggunakan difference yaitu kita copy dulu layernya, lalu kita ke blending option. Nah, lalu kita pilih difference. Nah, lalu kita atur opacity-nya. Nah, cara kerjanya, mode ini membandingkan nilai kecerahan, luminositas setiap pixel dan di blend layer dan base layer, kemudian mengurangi nilai yang lebih kecil dari nilai yang lebih besar.
dan menampilkan hasil absolut. Lalu kita lanjut ke bagian exclusion. Cara kerjanya secara operasional mirip dengan difference, tetapi rumusnya berbeda, menghasilkan efek yang lebih subtle atau halus. Hasilnya abu-abu. Jika nilai pixel sama, hasilnya akan abu-abu 50%, bukan hitam pekat seperti difference. Hasil inversi lembut sama seperti difference. Mencampurkan dengan putih akan menginverse atau membalik warna base layer, tetapi dengan kontras yang lebih rendah. Lalu selanjutnya kita ke bagian substrak. Cara kerjanya mengurangi nilai kecerahan pixel blend layer dari nilai kecerahan pixel base layer. Jika hasil pengurangan negatif, Photoshop memotong nilainya menjadi hitam atau 0. Hasilnya gelap karena selalu mengurangi kecerahan. Hasil akhirnya selalu lebih gelap dari base layer, seringkali menghasilkan gambar yang sangat hitam. Selanjutnya kita ke bagian divide. Cara kerja divide yaitu membagi nilai kecerahan pixel base layer dengan nilai kecerahan pixel blend layer, mendapatkan hasil yang terang. Karena proses ini cenderung meningkatkan nilai kecerahan secara dramatis. Hasilnya seringkali sangat terang atau putih. Intinya, penggunaan komparatif mode dari awal hingga akhir tentang menyiapkan dua layer dan kemudian menggunakan mode tersebut untuk memproses perbedaan atau rasio matematis antar pixel, lalu mengoreksi atau menyesuaikan opacity atau fill untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Sekian itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Perhatikan. Selamat siang semuanya. Nama saya Tristan Napalem. Saya hari ini akan menjelaskan tentang sebuah hue. Dari sini saya akan menjelaskan apa itu hue. Hue itu adalah pengertiannya warna murni dari sebuah gambar seperti merah, hijau, biru, dan kuning. Saat kamu mengubah hue, kamu bisa menggeserkan warna ke warna lain tanpa mengubah kecerahan atau tingkat saturasinya. Contoh, bisa merah berubah jadi biru, bisa hijau atau ungu, tergantung arah pergeseran silinder. Nah, di sini foto ini saya sudah menggantikannya sebuah hue. Jadi kalau kalian mau lihat caranya, yaitu kalian bisa ke image adjustment, dan sini adalah hue saturation. Nah, kegunaannya yaitu bisa mengubah gambarnya, warnanya. Tuh bisa jadi biru, bisa jadi hijau, bisa jadi kuning, dan begitu. Oke, dan berikutnya yaitu adalah saturation. Saturation ini dia bisa mengatur seberapa kuat atau pudar warna dalam gambar. Nah, nilai tingginya itu bisa menjadi mencolok, nilai rendah bisa menjadi abu-abu. Contoh, saturation tinggi, warna merah terlihat sangat menyala. Saturation rendah, foto terlihat seperti hitam putih sebagian. Cara pakainya yaitu kalian bisa langsung ada mentahannya ini, lalu kalian ke saturation silinder. Nah, ini dari sini, boom. Nah, ini dia, nggak kelihatan ya, tapi karena dia warnanya agak tidak mencolok, jadi warnanya agak abu-abu pudar gitu. Nah, inilah kegunaannya yaitu saturation. Lanjut ke color. Color itu adalah mode blending yang penggabungannya yang mengubah warna hue dan saturation dari layar atas, tapi tetap mempertahankan kecerahan luminosity dari layar bawah. Cocok untuk mewarnai gambar hitam putih atau menggantikan warna objek tanpa mengubah gelap-gelipnya. Cara pakainya yaitu kita tambahkan layar baru, new, lalu ubah blendingnya ke color. Kita bikin layar new, kita bikin mode blending.
mana nih ya. Kita cari dulu guys. Color mana color, nah ini dia. Langsung kita tekan oke. Terus gunakan brush tool B yang kita ingin kamu cat. Brush B. Nah itu dia brush B, jadi warnanya nampak kelihatan catnya. Lanjut ke luminosity, kecerahan. Pengertiannya yaitu luminosity mengatur terang gelap dari gambar tanpa mengubah warna. Dalam mode blending, luminosity mengambil kecerahan dari layar atas dan warna dari layar bawah. Contoh, kalau kamu mau menambahkan kontras atau pencahayaan tapi warna tidak berubah, dia menggunakan mode ini. Cara pakainya, kita duplikat layar, Ctrl C, terus kita sudah duplikat. Kita duplikat background aja deh. Oke, langsung kita ke image adjustment, lalu kita cari levels atau curves juga bisa. Mungkin kita ambil yang level aja deh. Nah ini adalah kita bisa mengatur kecerahannya. Mana nih kecerahannya? Boom. Nah kita bisa lihat itu jadi cerah banget, seperti matahari mau meledak. Nah, dan itulah fungsinya cara pakai luminosity. Oke, itu saja yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih.